Oke, selamat pagi kakak-kakak semua. Ah, di pagi hari Minggu ini tentunya kayak, aduh, pasti ada juga nih yang, aduh ini kan masih Minggu pagi, ini hari aku libur, atau ini aku cuma libur seminggu dalam sehari aja gitu. Kenapa sih harus hari Minggu pagi masih ngantuk gitu? Sorry, mohon maaf ya kakak semua, ini aku lagi agak sedikit flu, jadi suaranya jadi kayak bindeng gitu ya. Nah, aku mau ucapin dulu terima kasih buat kakak semua yang bisa hadir di kelas hari ini, tentunya di kelas bootcamp Call Jobs tahun 2024, karena dia belum masuk sesinya ngebuburit, masih ngantuk Kak. Wah, harus semangat Kak Indah. Kan bentar lagi nih, isu-isunya bentar lagi CPNS sudah buka ya. Aku lihat kemarin tuh katanya di awal bulan Mei, katanya CPNS akan mulai buka. Di minggu ini mungkin aku juga mau sedikit info kalau teman-teman ada yang mau daftar BUMN itu sudah dibuka per tanggal 20. Kapan suaranya boleh minta tolong nggak dikerasin, Kak? Oke, sorry. Yang baru submit baru 11 orang ya dari 20 orang. Kita beri Belum waktu kedengeran. Yang lain jelas dengar kah? nggak? Tes, Atau tes. saya aja kayaknya yang... Jelas, Kak. Aku jelas. Oke, sip. Silakan Kak lanjut. Yang baru submit itu baru sekitar 13 orang. Aku beri waktu 3 menit lagi. 33 kita mulai. Submit nggak submit. Semuanya. Ya, aku ulangin ya. Kenalin nama aku Hans. Aku kerja di salah satu kementerian di Jakarta. Kementerian Perindustrian. Dan usiaku baru 24 tahun. Hobiku merawat kucing keseharianku. Ini nomor WA aku kalau ada soal ini atau soal di luar soal itu yang susah. Tadi udah ngerjain kuis ya. Rata-rata jawabnya itu biasa aja, ada yang gampang tadi aku lihat dari form yang dijawab. Nah, aku sebelum masuk ke konsep itu, aku bisa bilang DRT ini itu adalah soal bonus dalam CPNS. Bonus. Kalau kamu bisa DRT ini, kamu bisa dapat 3 sampai 5 soal. Itu minimal ya, 3 sampai 5 soal. Tapi kalau dia berbaik hati bisa sampai 8 sampai 10 soal. Nah, yang dikejar itu kan kalau di itu ambang batasnya 15 soal. Jadi kalau udah bisa bisa deret ini, itu sepertiga dari ambang batas itu udah bisa jawab. Jadi kalau bisa bisa deret ya. Jadi aku bisa bilang ini deret itu adalah soal bonus dalam ujian CPNS. Nah, yang pertama itu kita bicara konsep deret ya. Deret. Biasanya itu konsep deret itu berasal dari kata deret aritmatika. Yang biasa kita kalau di sekolah atau yang lebih tingkat lagi di kuliah yang jurusan matematika itu biasanya ada U1, U2, biasanya itu kayak ada bilangan 1, 2, 3, ini U1, ini U, baru ini U1, U2, baru nanti ada bedanya berapa. Beda ini selisih antara bilangan pertama sama bilangan kedua. Nah, itu sampai nanti ada nama dari sejarah matematika namanya derek geometri. Nah, tapi di CPNS itu nggak ada yang kayak gini. Itu cuman di kuliah doang. Nah, di CPNS itu adanya itu kayak yang di bawahnya. Ya, kalau di CPNS itu ada hanya yang aku lihat itu hanya 3. Jumlahan atau kelipatan, Fibonacci, sama kombinasi. Intinya kalau di deret itu cuma 3 ini aja kalau di CPNS. Nggak ada sampai pakai rumus, nyari betanya berapa, U ke 50 berapa, baru jumlah U50 berapa, itu nggak ada. Di CPNS itu cuma simple, kamu urutan kayak gini, ada bilangan 1, 2, 3, 4, baru ini berapa selanjutnya 5. Itu kalau di CPNS cuma gitu doang, nggak sampai ke U50 berapa, kamu harus nyari betanya berapa, nggak harus kayak gitu. Di CPNS itu lebih simpel dan lebih gampang lah. Sorry ya, ini bukan perbandingan, maksudnya ini pun analitik, sorry.
Ini tuh aku belum ganti, maaf ada salah. Itu tuh analitik dalam kelipatan atau penjumlahan. Nah, analitik kelipatan atau penjumlahan biasanya itu ada angka satu sama angka selanjutnya itu kayak ini contoh soalnya itu di CPNS itu 3, 6, 9, 12, 15. Ini kan kita lihat ini bilangan pertama sama ke bilangan kedua itu selisihnya kan 3. Nah, bilangan kedua sama bilangan ketiga itu kan selisihnya 3. Berarti selanjutnya itu kelipatan tambahnya 3 terus. Jadi di sini ada 18 selanjutnya. Itu kalau yang penjumlahan. Kalau perkalian gimana? Ini bilangan satu sama bilangan kedua itu kan perkalian. 2 kali 2 kan sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, itu selanjutnya gini. Jadi ini perkalian kali 2 semua. Itu kalau yang paling dasar banget itu ini penjumlahan atau kelipatan yang dalam deret CPNS. Nah, yang kedua itu selanjutnya itu ada Fibonacci. Fibonacci itu gimana, Kak? Nah, Fibonacci itu biasanya menambahkan angka dari angka sebelumnya. Nah, misalnya gini, kan ini bilangan pertama itu kan 2, bilangan kedua itu 2, 3. Nah, 2 tambah 3 selanjutnya 5. Nah, 3 tambah 5 selanjutnya 8. Nah, itu Fibonacci. Jadi Fibonacci itu bahasa sederhananya itu menambahkan bilangan sebelumnya untuk bilangan selanjutnya. Jadi kalau kayak di sini berapa? Berarti 34 ditambah 21. Jadi 55. Itu kalau Fibonacci simpelnya gitu. Nah, analitik kombinasi gimana? Biasanya ini ada kombinasi ya. Bisa itu kombinasi itu maksudnya ada pertambahan, ada dikali, atau dikali baru ditambah, atau ditambah atau dikurang selanjutnya, atau dikali lalu dibagi. Jadi ada kombinasi. Jadi nggak cuma kayak tambah semua, atau kali semua, atau kurang semua, atau bagi semua. Tapi ada kombinasi antara kali bagi, kali bagi, kali tambah. Itu namanya kombinasi. Contoh soalnya di sini. Kan 3 ke 6 itu tambahnya 3. Nah, 6 ke 4 itu kan kurang 2. Baru di sini berapa? 4 ke 8 itu kan tambah 4. Nah, ini kurang 2. Nah, ini kan kelihatan ini 3, 4, baru sini 5, tambah 5. Berarti sini 11. Itu namanya analitik. Sorry, bukan analitik. Direct kombinasi. Itu namanya direct kombinasi. Jadi ada tambah kurang, tambah kali, atau tambah bagi. Jadi dia nggak cuma satu penjumlahan semua kali semua bagi semua, enggak ya, ada kombinasinya. Oke, aku bahas yang soal yang tadi ya. Ini aku kasih tip dulu lah sebelum ngerjain. Itu ada namanya deret dalam huruf ya. Huruf itu kayak mana? Itu ada A, B, C, D, E. Nah, deret itu selain dia angka kayak 1, 2, 3, 4, angka selanjutnya berapa? 6. Tapi ada deretnya itu yang huruf. Huruf itu kayak selanjutnya huruf apa? Kayak ini ada A, B, C, D, E, huruf apa selanjutnya? Berarti F. Tapi kalau mau pakai trik aku ya ini bebas ya. Ada orang kayak A itu udah tahu berapa 1, B itu berapa 2. Kalau dari aku ya kalau yang benar-benar takut salah atau pengen pasti jawabannya itu biasanya aku mainnya itu kayak gini. Misalnya ini ada soal nih. A, A, B, C, D, E, F. Jadi aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu A itu C itu keberapa. Jadi aku buat gini. Selanjutnya setelah F apa kan gitu kan. Aku nggak tahu bilangannya ini apa setelah F. Kalau ini enak kan karena dia tambah semua kan. Tapi kalau dia aku dasar banget, aku buat dulu yang namanya barisku hubungkan dulu semua dalam satu huruf. Jadi aku buat satu barisan gini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi aku buat di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi aku buat dulu kayak gini semua. Baru aku masukin A itu berapa? 1. B itu berapa? 2. C itu berapa? 3. Ini supaya aku nggak salah dalam
mengurutkan kalau dia dapat deret huruf ya. Itu kalau tips dari aku. Jadi aku nggak pengen aku kalau deret ini sama kali ada yang salah. Jadi aku pengen semuanya itu benar. Jadi kalau dia angka angka itu gampang, biasanya itu kita bisa tahu huruf selanjutnya apa. Tapi kalau orang banyak salah itu biasanya di deret huruf ya, karena dia kan ada dia A-nya berapa satu, C-nya berapa tiga. Nanti orang mikirnya F itu adalah 5, padahal F itu adalah 6. Jadi kayak aku buat dulu berbaris semua sampai ini 10 sampai 24 nanti, baru aku ngerjain soalnya. Nanti kita masuk ke soalnya langsung. Nah ini deret, namanya deret angka. Soal pertama 0, 1, 3, 6, 10. Ini kan tambah 1, baru sini tambah 2, ini tambah 3, sini tambah 4, berarti di sini tambah 5. Jadi jawaban selanjutnya itu 15. Ini namanya deret angka atau penjumlahan itu. Deret angka dalam penjumlahan. Jadi dia ditambah semua. Jadi jawabannya 15. Selanjutnya itu ada, kalau yang nggak tahu atau yang ada pertanyaan, tolong langsung komentar ya. Biar langsung aku lihat. Nomor 3 itu gimana Kak sama nomor 5? Nah, nanti kita bahas yang nomor 3 sama 5. Oke. 4, 6, 8, 10, 12. Ini gampang ya, tambah 2 semua. Jadi jawabannya ini 14. Gampang. Kalau biasanya ini aku sarankan kalian jangan sampai salah. Oke, nomor 5 gimana Kak? Iya, nanti selanjutnya ini di bawah, urut ke bawah. Ini 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8. Di sini kan bisa lihat tuh polanya. Polanya gimana Kak? Nah ini 1, 2, 3, 3, 4, 5, baru 7, 8, 9. Ini jawabannya D, C. Selanjutnya nomor 4, ini gampang ya, ini kali 2 semua. 10 kali 2, 20, kali 2, 40, kali 2, 80, kali 2, 160, maka kali 2, 320. Nah ini jawaban jawaban tadi yang nomor 4. Ini jawaban yang nomor 5 pertanyaan si Jessica nih, dikerjain dulu. Nih, 2, 5, 9, 17. Ini kan selisihnya 3. Baru ini selisihnya 4. Baru selisihnya 8. Ya kan? 2, 5, 9, 17. Selisihnya 3, 4, 8. Maka angka selanjutnya berapa gitu kan? Ini sebenarnya kalau kita lihat dari selisih satu tuh nggak dapat jawabannya. Tapi coba kita main itu, main polanya gini. 2 kali 2 tambah 1 itu kan 5. Nah ini 2 kali 2 kurang 1, 9. Nah itu dapat 5 kali 2 kurang 1. Berapa? 9 kan? Berarti ini 2 dikali 2, 9 dikali 2, 18 dikurang 1. Berarti jawabannya 17. Nah 17 dikali 2 kurang 1. Jadi jawabannya 33. Itu jawaban dari Jessica. Oh, cuma nah, aku lihat dulu jawaban aku harus salah buat. Ntar ya. 5 cuma 32 ya Kak. Enggak, 33. Aku buat 33 kok. Nomor 5.
Nah iya 33, kebanyakan orang yang benar ini. 56 orang benar, 9 orang benar, 33. Jadi untuk apa tadi? Oh ya, untuk yang nomor 5 ya Sika, itu polanya gini, jangan terkecoh ya. Ini aku buat soalnya yang kecoh. Jadi polanya itu kan kalau kita selisih gini itu nggak dapet, atau selisih gini tuh di lompat satu tuh nggak dapet. Tapi aku buat soal ngecoh tadi, dia soal ngecohnya gimana? 2 dikali 2 itu kan 4. Baru untuk dapat 5 kan tambah satu tuh. Nah, ini yang pertama nih. Selanjutnya yang 5 sama 9. 5 sama 9 kan 5 dikali 2 dikurang 1. Jawabannya 9. Aku sini buat tambah, lalu kurang. Nah, ini aku sengaja buat tambah duluan, itu supaya aku menjebak dulu. Gimana orang mikirnya ini bisa jadi pola nggak? Nah, di soal soal tipuan itu biasa di data itu bisa. Jadi dia dibuat pertama itu tambah, lalu selanjutnya itu bisa kurang, 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 kurang. Jadi dia di awal ngecoh doang. Nah, itu namanya kayak soal jebakan. Jadi dia buat pertama kali, baru buatnya bagi, 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 bagi. Nah, itu masih bisa jadi soal, karena directnya itu jelasnya di sini, bukan di awal. Jadi ini 5 dikali 2 dikurang 1, 9. 9 dikali 2 dikurang 1, itu 17. Jadi 17 dikali 2 kurang 1, 33. Itu aja sih, paham nggak? Oke. Jadi ada namanya soal jebakan. Jangan langsung kayak gampang gitu, kayak gini lompat-lompat gini, atau gini lompat, atau lompat 2 gitu. Karena soal jebakan di awal dibuatnya dia tambah, baru belakangnya kurang, kurang, kurang. Atau di awalnya kali, baru bagi, bagi, bagi. Itu namanya soal jebakan dalam deret. Nah, ini nomor 6. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Kenapa nggak plus 1, Kak? Nah, aku bilang tadi, kalau dia plus 1, itu ketahuan polanya. Kalau dia, aku buat di sini tadi 2 kali 2 tambah 1, 5. Baru 5 dikali 2 tambah 1 sama dengan 11. Kan ketahuan tuh polanya. Nah, aku pernah pernah buat soal itu di beberapa bimbel ya. Itu aku buat soalnya itu nggak kayak gini, dimodifikasi. Jadi mau lihat itu setelah ininya, tiganya ini. Jadi setelah tiganya ini apa, baru dibuat dereknya. Jadi ini dilihat. Yang ini tipuan. Kenapa kalau tambah semua orang mikirnya gampang nih, bisa jawab benar. Tapi kalau orang dibuatnya tambah baru kurang, 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 nah orang mikirnya kan, ih nggak bisa nih, padahal bisa karena di sini sama itu gitu. Nah, kalau ngikut pola kan, kalau ada satu Elvia, kalau ngikut pola kan tambah satu kurang satu kurang satu, iya, tambah satu 5 kali 2 kurang satu, 5 kali 2 kurang satu, tambah satu. Oh, maksudnya 35. Kalau aku mikirnya kalau, oh maksudnya itu gini pertanyaannya. Kenapa polanya itu kali 2 tambah satu, kali 2 tambah, kurang satu, kali 2 kurang satu, baru kali 2 tambah satu. Nah, dalam daerah itu biasanya jarang banget dia polanya kayak gini. Kalau mau soal jebakan itu jarang banget. Kecuali dia tuh bisa dibuat kayak gini, kecuali itu masih ada lanjutan di sini. Saya sini 35, baru 35 nextnya di sini kurang, di sini 35 kali 2 kurang satu, baru sini berapa gitu. Baru bisa. Tapi kalau main soal jebakan itu biasanya diambil 3. Ini kan soal pendek, jadi ambil 3 dulu. Kalau dia soal panjang baru bisa dibuat kayak gini. Kalau dia soalnya masih di sini panjang. Ini kan karena aku main jebakan dikit, ya udahlah main pendek aja gini. Nggak main panjang. Jadi ada soalnya yang deretnya simpel, ada deretnya panjang. Nah, kalau panjang itu bisa pakai rumusan tadi. Ntar ya, satu-satu.
soal dulu. Itu nomor, aku lihat, I'm sorry. Ini nomor 3. Kunci jawabannya, oh ya, oke, nomor 3 kunci jawaban. Nomor 3, nomor 3 itu kan 1, 2, 3, 3, 4, 5, baru tadi kan nomor 3 udah dibahas tuh. Nah, ulang lagi ya nomor 3. Ini jawabannya, ini jawab 7. 1, 2, 3. Ini dulu. Baru 3, 4, 5. Sorry, aku ada typo. 1, 2, 3, 3. Sorry. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 8. Ini sebenarnya bisa pakai pola lompat 2. Jadi ini, sorry. Jadi aku pakai ini lompat 2. 1 sama ke 3. Ini kan tambah 2. 3 sini tambah 2. Iya kan? Baru saat mati 7. Benar. Ini nomor, ini pertanyaan siapa? Indah Jayanti, ini nomor 3 nih, itu lompat 2. Ini lompat 2. Aku ulangi lagi ya. Jadi aku pakai rumus ini lompat 2. Ini angka 1 nih. Kita coret dulu ya. 3. Berarti tambah 2 kan. Baru 4, 5 kita coret. Berarti 5 kan. Tambah 2. 7, 8 coret. Jadi 7. Tambah 2. Itu ya jawaban dari Indah Hidayanti. Jawabannya benar kok 7. Kamu jawab 8 ya. Enggak, ini cara yang nomor 3. Jadi ada yang kayak lompat 1. Jadi ini A, B, C, D, E. Nggak usah dong pakai A. Jadi ada kayak 1, 2. Gampangnya gini aja. 1, 2, 3. Nah, ini kan tambah 2 nih. Baru 4, 5. Ini kan tambah 2. Nah, ada lagi tuh polanya pola lompat 2. Lompat 2 itu kayak mana Kak? Jadi 1, 2, 3. Di sini 2, 4, 5. Di sini 3. Jadi dia lompat 2. Nah, jadi ada dia lompat 1, lompat 2, sama lompat 3 paling banyak. Jarang lompat 4. Biasanya itu paling maksimal itu 4, 3. Untuk jawaban nomor 3. Makanya jawabannya C. A, sorry. 7. Selanjutnya tadi nomor 1, 2, 3. Tadi nomor 5 tadi udah ya. Nih, jawaban soal nomor 6. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 3, 4, 5. 4, 5, 6. 5, 6, 7. Sekarang udah ketahuan ya polanya. 1, 2, 3. Maka dipakai di sini 2, 3, 4. Baru sini pakai 3. Jadi kayak polanya ini. Di sini angka 3-nya ini. Jadi ke maju ke depan. Jadi kayak di sini kan 6 nih. Angka terakhirnya. Jadi angka 6-nya itu jadi angka kedua. Jadi di sini 6, 7, 8.
Ini untuk nomor 6. Jadi dia ini namanya pola urutan. Jadi dia nggak ada nyari bedanya kayak mana, tapi hanya nengok dari pola berurutannya. Dan next ada 10, 98, 987, 876, 765. Kalau ini ngelihatnya jangan langsung dikurangin ya. Ini kurang selisihnya berapa, selisihnya berapa. Tapi kita lihat dulu polanya. Polanya lihatnya kayak mana, Kak? Ini kan ada angka 10, baru 9, 8, 7. Berarti sini 6. Ini 9, 8, 7, 6. Sini 5. Sini 8, 7, 6, 5, 4. Ini hampir sama kayak soal yang tadi yang di atas. Cuman bedanya dia ini dari angka yang terbesar ke terkecil. Tadi angka terkecil ke terbesar. Sama yang nomor ini. Ini bedanya tadi. Yang ini dia soalnya dari angka terkecil ke terbesar. Jadi besar gitu. Yang ini dari angka besar ke terkecil. Itu beda soalnya. 6 sama 7. Nah, nomor 8. 2, 3, 4, 5, 6. Ini tambah 1, tambah 1, tambah 1, sama 1. 7. Ini aku buat gini supaya aku ngelihat masih ada yang salah nggak. Jadi aku buat kayak gini supaya ngelihat nanti di resumenya ada yang salah atau enggak. Jadi soal bonus. Aku pengen ngelihat masih ada yang salah nggak. Kalau ada yang salah kan udah keterlaluan. Nah, selanjutnya itu nomor 9. 2, 3, 1, blank, blank, blank. Jadi ada 3 angka. 4, 5, 3, 5, 6, 4. Kalau bisa kita baca itu polanya itu kayak pola di atas tapi dia lebih dikombinasiin. Jadi 2 ke 3 kan tambah 1 dikurang 2. Ini tambah 1 kurang 2. Tambah 1 kurang 2. Jadi di sini eh, polanya ini yang bilangan di sini ditambah 1 baru dikurang 2. Nah, aku Kak ngelihatnya gimana lagi Kak? Angka depannya berapa? Nah, lihat ini di sini. Ini 3 sama 4. Ini kan nah ini pasti naik di sini. Jadi di sini nggak mungkin di angkanya 0. Jadi ke 3, 4. Berarti sini angka terakhirnya itu angka terakhirnya nomor 2. Yang ada 2-nya mana? 3, 4, 2. Jadi tambah 1 kurang 2. Itu kalau mau cara yang cepat. Kalau mau cara lamanya gimana? Cara yang pasti ya. Tapi lah sedikit lama. Sedikit lama itu kita lihat polanya tadi. 2, 3, 1. Ini cara sedikit lama ya. Kita sedikit lama itu aku nggak tahu nih Kak. Ada 3 bilangan, angkanya berapa aja. Berarti tinggal ngetes yang di kunci jawaban ini. Ngetes. Kita cari polanya, baru kita cocokin di sini. Jadi 2, 3, 1, 4, 5, 3, 5, 6, 4. Ini kan tambah 1, kurang 2. Tambah 1, kurang 2, tambah 1, kurang 2. Nah di sini. Ini tambah 1 kurang 2 enggak? Enggak, karena 3 ke 2 kurang 1, tambah 2. Terbalik. Kita minta tambah 1 kurang 2. Ini 2 ke 4 tambah 2, udah salah. Kita minta tambah 1. Ini 3, 4 tambah 1 kurang 2. Maka jawabannya B. Kalau itu kalau mau cara lama. Nah, nomor 10. 18, 27, 36, 36, 45. Benar ketahuan polanya ya. Ini kan tambah 9. Ini sini kan sama 0. Artinya nggak ada tambah. Baru di sini tambah 9, tambah 0. Tambah 9, tambah 9, tambah 0. Jadi 36 ke 45 kan tambah 9 nih. Baru tambah 0. 45 tambah 0, 45. Jawabannya ini. Tambah 9, 54. Nomor 10, C. Next. 11. 48, blank, blank, blank. 64, 128. Nah, kita lihat. Ini kali 2. Nah, ini kali 2. Berarti semua dikali 2.
8 kali 2 16. 16 kali 2 36. Itu untuk nomor 11. Nah, nomor 12 kita lihat lagi di soal 94. Kalau nggak tahu langsung cek aja ya. Kita nggak ngerti Kak, atau kunci jawabannya salah gitu. Bilang aja langsung biar kita diskusi. 94, 88, 82, 76, 70, 64. Kita lihat 94 ke 88 berapa? Ini kan selisihnya 6. Baru di sini tambah 4. Kurang 4. Jadi sini tambah kurang 6, kurang 6, kurang 6, kurang 6, kurang 6. Jadi sini kurang 6. 64 kurang 6 berapa? Itu 58. 58 kurang 6, 52. Jadi jawabannya bola. 13. Ini soal bonus lagi, aku mau ngelihat. Jadi ada soal itu memang aku kasih bonus 2. Supaya aku mau ngelihat ada yang salah enggak. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini 8. Jadi sengaja aku buat 2 soal, aku mau ngelihat masih ada yang salah enggak. Jadi atau yang ngerjain beneran ngerjain atau enggak. Jadi soal bonus itu kayak ngetes aja. Nah ini soal yang kayak deret dalam huruf. Jadi kalau aku itu biasanya tuh di sini nggak bisa buat ini ya. Ini aku biasanya kalau buat kayak gini, soal yang kayak gini, sama yang di bawahnya, biasanya aku buat kayak gini. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini aku rutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sini J 10. Baru aku buat lagi sini K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Di sini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, P, Q, R, S, T. 20. Ini aku lagi. U, P, Y, X, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U. Sorry aku salah. Oops. Sini P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z. Oh ya, sorry. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Sini 21, 22, 23, 24. Aku buat gini dulu, biasanya aku dibuat di soal itu. Supaya apa? Supaya aku nggak mau salah. Jadi kalau aku mau lulus TIU minimal 15 itu. Minimal itu kalau aku TIU sama silogisme, analitik aku nggak boleh salah. Sama gambar. Jadi aku mesti borong itu semua soal. Minimal itu harus benar semua. Minimal harus benar semua. Jadi nggak boleh salah. Ya V, ya benar V. V, X, Y, Z. Jadi aku buat dulu semua kayak gini. Lalu aku buat gini semua biar aku gampang. Tinggal aku buat A itu berapa? 1. C itu berapa? 3. E itu berapa? 5. G itu berapa? 7. Nah, kalau udah gini kan aku bisa gampang nih. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ini 9. Nah, 9 itu apa? Jawabannya I. Jadi aku buat kayak gini supaya memudahkan aku dalam ngerjain soal. Nggak apa-apa sedikit, sedikit lebih lama daripada aku cepat tapi berantakan. Jadi aku buat kayak gini dulu, baru buat kayak gini di samping soal. Ini tips aku ya. Bisa ditiru atau bisa di enggak, tapi terserah kalian. Karena kan ada tiap orang yang langsung hafal, kayak K berapa langsung ingat kan, M berapa langsung ingat kan. Nah, aku tipe orang yang nggak bisa, bukan tipe orang yang penghafal ya. Jadi aku buat kayak gini. Karena aku nggak bisa menghafal ya.
Karena aku tipe orang kalau mengapa, jadi aku buat kayak gini aja supaya memudahkan aku. Ini tips yang bisa kalian tiru atau tips yang bisa kalian gunain. Nah, ini ada A, B, D, G, K. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? 2. D-nya berapa? 4. G-nya berapa? G-nya berapa? F, G. G-nya 7. K-nya berapa? H, I, J, K. 10. Jadi sini 4. Nah, ini kan tambah. Oke. Lebih baik 55 Kak, lebih cepat kalau dia hujan. Iya, ini bebas saja. Bisa 55, bisa 10-10. Ini variasi. K11, oh ya sorry, K11. Makasih koreksinya. Ini variasi ya, bisa kalian 55, bisa kalian 10-10. Ini variasi. Tapi kalau dari intinya itu sih, kita buat gini dulu intinya. Bisa 55, bisa 10-10. Supaya memudahkan, supaya kita nggak usah menghafal aja. Memudahkan kita dalam menjawab soal. Bisa 55, bisa 44, bisa 66. Kan 24 bagi 6 itu 44. Itu bisa. Atau 10-10, 10-10, bisa. Tergantung nyamannya gimana. Jadi 1, 2, 4, 7, 11. Ini kan tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. 11 tambah 4, 15. Angka 15 apa? Langsung ketahuan. Berarti kan angka 15 dia minta 2. Berarti 2 huruf kan. Setelah 15 tambah 5. Kan ya tambah 1, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Jadi 15 tambah 5, 20. Jadi angka 15 sama 20. Jadi angka 15 itu ini JKLMO, ini angka 15 sama sama O sama U. O sama U. Jadi jawabannya D. Jadi memudahkan itu, memudahkan kita supaya nggak capek berpikir berapa pakai tangan lagi. Jadi jawabannya C, O sama U. Oke, next. Nomor 16. A, C, E, G, I. A-nya 1, C-nya 3, E-nya 5, G-nya 7, I-nya 9. Nah, ini gampang ya. Tambah 2. Jadi sini 11. 11 itu apa? K sama ini K. Cuma K doang kan berarti M. Dari pasti benar. 11 dan 13 iya. 11 sama 13. 9 tambah. Ini lompat-lompat 2. Oke, next. Nomor 17. Ini gampang ya. Ini tadi soal bonus. Jadi ada beberapa soal bonus aku buat. A, B, C, D, E, F. Berarti sini G sama H. Aku cuma ngetes lagi, ngelihat ada yang salah nggak di. Tadi kan deretnya itu kan dalam angka. Ini dalam huruf tambah-tambahan gitu. Jadi ngetes aja. Jadi soal bonus. Oke, next 18. A, D, H, K. A-nya berapa? 1. D-nya berapa? 4. H-nya berapa? 8. K-nya berapa? 11. Kita bisa lihat polanya di sini. 3, 4, 3, berarti 4. Berarti 15. Angka 15 apa, Kak? Angka 15 itu J, K, L, M, O. Sorry, ini Ki. Oh, angka 15. Jadi jawabannya ini sini tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Angka ke 15 apa? Ini jawabannya. Oh, angka 15. Oke.
19. Aku hapus dulu. Sorry. Nomor 19. Ini cuma 3 angka. 3 huruf A, E, I. A-nya berapa? 1. E-nya berapa? 5. I-nya berapa? 9. Ini tambah 4 semua. Jadi 13. Tambah 4. Tambah 4. Angka 13 apa? Ini, M. Ini jawabannya M. Dari G, H, I, M, N, J, K, L. Ini aku buat dulu nih. G-nya berapa sih ini di G? 7. H-nya berapa? 8. I-nya berapa? 9. Nah, ini aku lihat 7, 8, 9. Ini kan G, H, I. Baru J, K, L. J, K, L. Berarti sini M, N. Di sini M, N, O. Ini jawabannya A. Nah, aku nggak mau ngasih script untuk ngerjain ini ya. Ngerjain nggak cuma direct. Jadi aku mau mau ngasih script kalau ngerjain SKD ya. Ini SKD, ini ada waktu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, aku mau ngasih tip ngerjain SKD pada umumnya. Karena ini pertemuan terakhir aku ya. Ini aku ngerjain trip. Ini jangan dikasih tahu sama siapapun. Aku bilang ini karena tripnya ini beneran beneran yang shortcut lah dalam ngerjain SKD pada umumnya. Jadi ya hasil aku belajar ya, hasil aku belajar sama berapa tahun juga ngajar. Itu SKD itu ada 100 soal yang terbagi dalam TIU, TWK, TKP. Nah, aku ngasih trip ini supaya biar dulu semua SKD ya. SKD itu kan 40% ya bobotnya. Jadi kayak TIU eh, TIU ini kan 30 soal, TWK 35 soal, baru sini 40. Kalau nggak salah 45 ya, 45 soal. Jadi total semua ini 110 sorry. 110 soal. 110 soal, baru total soalnya 110 soal. Ya ngerjainnya kan 100 menit ya. 100 soal 100 menit. Berarti secara matematika, satu soal nggak nyampe. Berarti dalam satu soal kita ngerjain kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit. Kalau dari 110 soal, kamu harus ngerjain kurang dari 1 menit. Nah, ini tips aku yang bisa kalian pakai dalam ngerjain SKD yang supaya maksimal ya dapat skor itu yang kalau tinggi itu 400 lebih. Kalau yang mau tinggi ya. Jadi kalau biasanya Kak, boleh tulis di komentar dong. Biasanya kalian ngerjain TIU TWK TKP mana duluan? Biar aku bisa ngelihat yang ngerjainnya kalau dalam SKD ngerjain TIU TWK TKP duluan atau gimana. Nanti ini nyambung ke TIU dalam ngerjain TIU. Masuk ke direct juga nanti. Tolong tulis di komentar yang biasanya kalau ngerjain TWK, TIU, TKP. Ada yang lain? TKP Kak. Nah, aku supaya menghemat waktu, TKP. Aku ngerjain biasanya untuk menghemat waktu ya. Aku ngerjain TKP duluan. Nggak ngerjain dari berurut. Kenapa aku bilang? Karena dia ini 45 soal. 45 soal dikali 5, bobotnya gede. Ada sekitar 200 poin lebih.
Ya aku ngerjain TKP duluan. TKP duluan aku ngerjain, baru aku masuk. Ini TKP wajib aku selesain dalam waktu 45 menit. Jadi aku lihat biasanya itu ngakalin itu kan ada komputer tuh CAT kan. Jadi aku ngakalin itu dari di komputer kan bisa di sudut kanan itu ada jam tuh kan. Nah aku ngeliatnya itu jam di komputer sudut kanan itu ada jam itu biasanya. Aku ngeliat jamnya situ. Aku mulai jam berapa, startnya aku jam berapa atau aku lihat di monitor. Ya aku harus ngerjain 45 soal TKP duluan. Nah itu pasti kalian bisa lulus lah kalau 160. Hanya 160 itu bisa lulus. Itu kan 160 berarti hanya minta 25 soal, 28 soal, 30 soal gitulah. Pasti kan bisa lebih dari 30 soal. Nah, setelah itu aku ngerjain TWK. Aku ngerjain TWK kenapa? Karena bobotnya lebih gede, 35 soal. Setelah 45 aku ngerjain 35 soal. Jadi di sini TWK ini yang oke, otakku kayak biasa. Jadi kayak 35 soal ini aku kerjain duluan TWK. Karena kenapa aku jawab TWK yang kedua? Karena TWK ini hanya ada benar atau salah. Nggak ada yang 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kayak TWK itu kapan Indonesia proklamasi, siapa Bapak Proklamator, atau kayak soal analisa terkait Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu kan jawabannya benar atau salah kan. Jadi aku ngerjain TWK dulu. Nah di TIU aku biasanya pakai trik lagi. Jadi aku TIU itu nggak ngerjain dari awal nomor 1 sampai nomor terakhir, enggak. Ini yang buat kalian yang bertahan yang 14 orang ya. Kan TIU itu kan ada ini. Kalau TIU ya, secara keseluruhan. Itu kan biasanya dari kosakata. Baru masuk ke lawan kata atau sinonim. Baru masuk ke yang perbandingan. Perbandingan itu kayak mana, Kak? Yang biasanya eh, sapi makan rumput, baru kerbau makan apa? Itu biasanya perbandingan. Itu ada soal perbandingan. Perbandingan kata. Nah, aku ngerjain ini dulu. Ini kalau ini di soal di total itu ada kira minimal 5 soal lah dari 3 bagian ini. Itu paling sedikit 5 soal. Setelah aku ngerjain ini perbandingan sampai perbandingan, aku nggak bakal ke bawah lagi. Aku bakal lari ke soal terakhir. Soal terakhir itu apa, Kak? Gambar. Gambar lalu apa, Kak? Deret. Baru setelah deret apa, Kak? Deret gambar silogisme. Baru setelah silogisme apa, Kak? Analitik. Ini kalau ditotalin itu paling sedikit ya. 10 soal sampai 12 soal. Paling sedikit aku bilang. Jadi soal gambar, deret, silogisme, analitik itu paling sedikit 10 sampai 20 soal. Kenapa aku bilang paling sedikit 10 soal ya? Gambar nggak mungkin 2, pasti 3, 4. Deret nggak mungkin. Deret itu kan ada deret huruf sama angka. Nah itu nggak mungkin cuma 2 soal. Maka aku bilang ini paling sedikit itu paling jelek-jeleknya itu 10 soal sampai 12 lah. Paling kita bilang jelek. Jadi kalau ini benar, dari deret tadi benar, itu 10 soal tambah 5 itu 15. Cuma untuk lulus itu gampang banget. Hanya 15 saja tuh kamu untuk bisa lulus. Kan targetnya kan 15 nih dari soal TIU kan. 75 poin. Itu gampang banget. Jadi kamu ngerjain dulu kosakata, baru masuk ke lawan kata, sinonim, perbandingan, gambar, deret, silogisme, analitik. Kamu kerjain aja dulu. Jangan kerjain yang masuk ke hitungan perbandingan sebanding, perbandingan terbalik, baru masuk ke bunga berbunga, konsep bunga berbunga, baru jangan masuk soal cerita, kecepatan, yang masuk itu dulu. Fokus ke sini aja kalau TIU. Ini dua. Ini dua, kamu pasti lulus untuk ambang batas. Pasti. Ya paling jelek-jeleknya tuh skornya 16, 17, paling jelek ya 15 lah. Buruk banget tuh 15. Tapi kalau kalau yang optimalnya itu bisa sampai 18, 19. Nah, kalau mau lebih itu baru di soal cerita. Soal cerita, perbandingan, baru uh, bunga berbunga itu baru masuk ke yang kamu pengen skor. Kalau Q-nya itu kayak 22, 23 itu baru ngejarnya di sana. Tapi kalau untuk di awal kamu kerjain ini dulu. Ini dua. Aku
tegasin kerjain ini 2 dulu, baru masuk ke soal cerita, soal pecahan. Nah, itu baru masuk ke sana. Ini dulu. Kosakata, lawan kata, perbandingan, gambar, deret, silogisme, analitik. Dan jangan lama-lama dalam satu soal. Karena bobotnya sama. Soal susah sama soal gampang, bobotnya sama. Tahun ini aku udah pasrah Kak, nanti aku ikut sama Kakak. TKP, TWK, TU. Jadi masuk dulu ke TKP 45 menit, 45 soal. Nah, itu berarti ada sisa sekitar 55 menit, baru masuk ke TWK 35 menit. TWK 35 menit. Ya, berarti 45 tambah 35 itu kan 45 tambah 35 itu 80 menit. Nah, udah 80 menit. Jadi kamu tinggal ngerjain ini dulu. Nanti yuk ngerjainnya gini. Tapi itu kayak TKP 45 menit itu kamu kurang dari 45 menit sih aku yakin. Karena aku udah ngajar private secara private orang yang 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 menurut aku TIU-nya dia rendah, tapi biar dia bisa maksimal karena terapin strategi ini. Jadi dia TKP dulu ya ya mentok-mentoknya kamu ngerjain 45 soal 40 menit itu udah mentok banget. Baru TWK 35 soal 30 menit itu udah mentok banget. Ya orang kalau lebih cepat itu misalnya 25 sampai 30 menit. TKP sama TWK. Baru masuk ke TIU. TIU ini jangan berurutan. Kalau kamu berurutan TIU, kamu udah pasti kalah di kecepatan. Apalagi kamu yang ngitungnya agak lama. Atau yang kayak pembagian pecahan kamu agak lambat, itu jangan. Langsung masuk kosakata, langsung masuk lawan kata, sinonim, perbandingan kata. Itu perbandingan kata kan kayak sapi makan rumput, jadi kambing makan apa. Nah, lilin sama api, baru selanjutnya apa gitu kan. Itu perbandingan kata namanya. Baru kamu masuk gambar, derek, silogisme, sama analitik. Udah, ini aja kamu kuat. Kamu pasti bisa lolos TIU. Orang itu banyak kalah di TIU karena kurang nerapin strateginya. Jadi kalau dari saran dari aku tuh kerjain dulu TKP, baru TWK, Q-nya jangan berurutan. Kosakata, baru lawan kata, sinonim, perbandingan, baru masuk gambar, langsung nanti kamu langsung kan itu biasanya aku gambarin simulasi ya. Kalau dia nanti kan kayak gini bentuk nantinya kayak gini. Nah, kayak gini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kamu TKP terakhir kan sini 100. Kamu kerjain dulu ini. Baru 100 kamu kerjain sampai 45 soal kan. Baru nanti nanti dia kayak gini dia simulasinya. Dari kamu 100, kamu kerjain sampai 45 soal ke belakang, jadi kamu kerjain ke belakang. 45 soal, baru masuk ke loncat. Nomor 1 sampai nomor 35. Nanti nomor 35, kamu lanjut lagi nomor TKP, TIU nomor 1. 1, 2, 3, 4, lanjut. Baru ini kan soal di sini soal pecahan, soal cerita, lompat. Di sini lompat. Di kata ini lompat. Kamu masuk langsung ke soal terakhir TIU, baru masuk ke TIU selesai yang tadi ini gambar deret silogisme analitik kamu masuk selesai baru masuk ke pecahan sama soal cerita. Nah itu tips aku dalam ngerjain SKD. Kalau ini aja kamu kamu terapin, aku yakin kamu bisa lolos. Hanya untuk lolos ambang batas itu gampang banget kalau kamu nerapin ini. Udah terus sekian dari aku, terima kasih. Oke, makasih Kak Fran. Sebentar teman-teman. Aduh, panas. Oke, terima kasih Kak Frans untuk materinya untuk hari ini. Oke, eh, dicukupkan aja kali ya kalau untuk materi dari Kak Frans. Aku mau ngingetin buat teman-teman, silahkan bisa mengisi absensi dan juga link evaluasi. Nanti aku share di bagian chat box atau di bagian chat. Nanti silahkan bisa diisi untuk absensi dan evaluasinya. Karena untuk yang absensi dan evaluasi itu sangat berpengaruh kepada nanti aku yang akan ada sesuatu informasi aku sampaikan nanti di akhir sesi kayak gitu. Nah, untuk link evaluasi boleh dicek di kolom chat tersebut, udah di-share sama Kak Ari. Sebelumnya aku juga mau nge-infoin untuk hari ini adalah hari terakhir untuk bootcampnya. Jadi nanti kita masih ada kelas lagi, 2 kelas lagi di siang hari. Jadi aku harap sih kakak-kakak bisa memaksimalkan ya, karena kan udah mau masuk ke masa pembelajaran mandiri lagi nih, karena nanti udah nggak ada. Oh iya, sebenarnya Hmm. nanti aku Jadi, infoin juga. Iya oke, Kak. aku masuk bentar ya. Jadi teman-teman,
Ini yang hadir memang beberapa, tapi kalau nanti kita kan seharusnya ada 3 sesi ya, Di ya. Tapi kebetulan tadi yang sesi jam 1 bareng Kak Faisal itu Kak Faisalnya sedang pergi gitu. Jadi kita akan ganti di minggu depan, teman-teman. Jadi Oke. kebetulan hari ini akan ada 2 sesi aja bareng Kak Frans tadi jam 10 sampai sekarang. Terus nanti ada lagi jam 15.30 bareng Kak siapa ya? Lupa aku satunya itu. Terus nanti teman-teman penggantinya untuk yang hari ini jam 1 itu akan di minggu depan gitu. Tanggal 31 sekalian nanti ini apa namanya tryout gitu. Nanti untuk tryout bisa diinfokan oleh Adi ya. Oke. Terima kasih Di. Thank you Kak. Jadi tadi udah diinfoin yang terbaru, itu informasi terbaru banget. Soalnya tadi pas pagi dibilang di hari ini ada 3, sekarang jadi sehari ini ada 2 kelas aja teman-teman. Jadi bisa nih kita bobo siang dulu, bobo cantik di hari Minggu untuk memanfaatkan waktu liburnya sebelum kita kembali lagi kerja 4 hari di minggu depan karena besok